masih saya kok tadi minta. Memang ini sudah kebiasaan saya di mana saja di dalam mengadakan peringatan Maulud ataupun haulan dan lain sebagainya, selalu kita ingatkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Apa rahasianya yang ada di dalam lagu kebangsaan tersebut? Karena lagu ini bukan sekadar lagu seremonial, tapi lagu ini mempunyai kandungan ikrar, dan ikrar itu harus dibuktikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari mana letaknya kita mengatakan ikrar? Kita tadi bersama-sama menyatakan Indonesia tanah benar, betul. Kemanapun kita hidup di Timur Tengah, kita hidup di Eropa, kita hidup di mana saja, selaku bangsa Indonesia akan mengatakan, saya bangga menjadi bangsa Indonesia, saya bangga menjadi anak Indonesia. Karena apa? Karena melekat ikrar itu selalu mengiringi kita semuanya dengan pernyataan Indonesia tanah airku. Dengan pernyataan tersebut muncul dari berindividu untuk menyatukan di antara satu sama yang lain, yang sehingga menjadi benteng-benteng yang kokoh untuk memperkuat ketahanan nasional. Yang namanya pertahanan atau ketahanan nasional itu bukan sekadar ataupun pertahanan pangan saja, tidak. Pertanian, pendidikan dan lain sebagainya itu bagian pertahanan nasional. Nah, untuk menjaga itu semuanya tanpa satu ukhuwah, tanpa satu persatuan yang kuat, persaudaraan yang kuat, sulit. Contoh yang gampang saja, cak keluarga bisa dipecah, masalah warisan ya sebab orang rukun. Reker-rekeran ini orang rukun, urusannya ada orang sekiro, akhirnya kakak adi pecah, akhirnya kakak adi. Maka dengan malam hari ini yang tadi persaudaraan itu sebagai perekat umat dan perekat bangsa yang harus kita dukung dan harus kita gaungkan. Kalau ini sudah mulai bobol, kita akan menjadi orang yang mudah dipecah belah di antara sesama kita. Karena apa? Karena melentur persaudaraan kita, al-ukhuwah. Yang namanya ukhuwah itu bisa mencegah bala. Tidak apa. Silaturahim termasuk bagian daripada buah daripada ukhuwah. Di zaman Rasulullah ada orang yang umurnya 3,5 bulan lagi. Rasulullah mengetahui, diberitahu. Tak akhirnya orang tersebut diajak silaturahim, gandengaken, nepungaken persaudaraan, silaturahim sambil minta maaf dan lain sebagainya. Muter. Ternyata setengah bulan di tubuh orang itu malah masih sehat walafiat, tidak pondok umur. Datanglah malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebab ini orang kau ajak sambung tali kembali persaudaraan, silaturahmi, Allah Ta'ala menambahkan umurnya 30 tahun. Itulah hebatnya kalau kita mau membangun di dalam tali persaudaraan.
Maka dari itu kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini dengan kekuatan persaudaraan itu akan menjadi benteng-benteng NKRI yang luar biasa. Saya secara ringkas saja, sekarang ini mulai melentur istilah dan kata lain, nasionalisme kita mulai melorot. Cinta kita kepada sesepuh kita pendiri bangsa ini melentur. Sejarah sudah kemana, sudah mulai menipis, kita tidak tahu. Loh, ini diantaranya. Sehingga bagaimana ketika orang tua kita menjadi pendiri bangsa, menegakkan kembali kehormatan bangsa ini, harga diri bangsa ini, jati diri bangsa ini yang ada di dalam merah putih, bukan sekadar merah putih. Memang tidak ada hurufnya, tapi di dalam merah putih ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kontribusi yang dilakukan oleh sejarawan, para sejarah pendiri bangsa ini sudah cukup banyak dilakukan. Kita tinggal bertanya, kita sudah mempunyai kontribusi apa? Tinggal menjaga. Maka dari itu, dengan adanya meningkatkan kecintaan yang luar biasa kepada bangsa dan tanah air ini menjadi tolok ukur. Baginda Nabi SAW ketika turun ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Lalu Rasulullah ditanya kepada sahabat, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Jawab oleh baginda Nabi, selagi engkau mahabbah kepada Allah, sejauh mana dikategorikan orang yang beriman. Dijawab oleh baginda Nabi, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai kepada utusan. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti torekotnya dan sunnahnya. Mengapa bukan torekot dan sunnahnya dahulu? Apa rahasianya mahabbah? Kalau orang mencintai, lebih-lebih suami, istri, keluarga, cinta kepada bangsa ini, yang benar-benar cinta, tidak akan menjual aibnya bangsa. Betul. Tidak akan merendahkan bangsa sendiri. Itu kalau orang benar-benar mencintai pada tanah air, mudah-mudah cari kelemahan dan sebagainya. Senang kalau kita aibnya dibaca oleh orang lain, terkadang dimanfaatkan oleh oknum. Untuk apa? Hancurkan Indonesia. Nah, kalau orang betul-betul cinta, tidak ada pamrih. Tapi kalau tidak ada cinta, mesti tanya, oh baik biro, ganjarannya apa? Itu bedanya. Terakhir baginda Nabi dalam hadis ini, beliau bersabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin luar biasa. Kalau umat ini kecintaannya kepada sesama kita, akan semakin kuat mahabbahnya. Kalau kita selaku bangsa, kecintaannya kepada tanah air dan negaranya dan pemerintahnya akan luar biasa. Kekuatan di dalam membentengi bangsa ini.
Tapi oknum-oknum tertentu bagaimana cara menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umum, membalikkan makna hadis. Unek gunung kalau begitu mau menghancurkan umat beragama khususnya umat Islam dan bangsa ini, lenturkan dahulu kecintaannya kepada tokoh-tokohnya. Sebab kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada nabinya. Kadar bobot seni cinta bangsa atau seseorang dalam cinta bangsa tergantung cintanya kepada tanah airnya. Ini obo-obo. Nah, Kalau umat ini sudah mulai melentur kecintaannya kepada para tokohnya, kepada pemimpin bangsa ini, pimpin negara ini, mudah digoyahkan dengan hoax, dengan segala cara. Ujungnya Indonesia mau dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? tidak, Sekali lagi yang keras. tidak, Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasamani. Mari kita berdoa bersama sesuai agama kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Al-Mau'idhatul Hasanah, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh beliau Maulana Habib Lutfi Yahya. Semoga kita semua sebagai warga persaudaraan sehati kerata yang akan senantiasa bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus dengan dibacakannya doa sebagai penghujung pada acara pada malam hari ini, maka usai sudah Istighosah Nasional Persaudaraan Sehati Teratai dalam rangka peringatan 1 Abad dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kami akhiri Istighosah Nasional pada malam hari ini dengan ucapan Wallahul muwaffiq.